saat kita lari itu hormon endorfin dan serotonin keluar banyak. Jadi kita kalau lari itu bawaannya seneng, pengennya cepet naikin jarak tempuhnya. Misalkan dia hari ini baru 2 kilo, besok gue 5 kilo, terus nggak nyampe 3 hari gue 10 kilo. Nah itu makin besar resiko cederanya. Masih semangat dong ya. Walaupun habis lari tadi berapa kilo? 6 ya, 6 kilo ya kita ya. Lumayan ya, naik turun. Sebelumnya saya mau terima kasih juga kepada PT BNI Life dan Rumah Sakit Azra yang sudah menyelenggarakan acara keren ini. Ini acara keren banget loh sebenarnya ya kan. Talk show tentang nyeri lutut nih, barangkali ada dari teman-teman yang suka lari terus nyeri lutut gitu kan, perlu informasi ilmu lebih dalam lagi ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi tujuan kita itu adalah hari ini kita sharing cedera yang sering atau yang banyak terjadi pada aktivitas lari, mengidentifikasi faktor risikonya, contoh kasusnya, pengobatan yang umum, sama pencegahannya bagaimana. Pertama, kenapa sih teman-teman ini kok semangatnya lari gitu dibanding yang lain? Pilihannya kenapa lari, kan olahraga lain banyak, bisa sepeda misalkan, atau misalkan berenang atau apa. Tapi kenapa lari? Kalau dari jurnal-jurnal yang beredar banyak ya sebetulnya, karena banyak sekarang orang yang lebih fokus pada gaya hidup yang sehat. Lari itu lebih nyaman, lebih fleksibel, lebih harganya lebih terjangkau ya, peralatannya lebih minimal, cuma butuh sepatu doang, baju lari, paling training ya, bahkan sepatu doang tanpa training pun bisa sebetulnya pakai baju biasa ya. Terus bisa individu ataupun grup, punya keuntungan secara kesehatan, dan yang penting dia bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Kok bisa sih kesehatan mental kita terpengaruh? Bisa karena lari itu, saat kita lari, itu hormon endorfin dan serotonin yang berfungsi untuk menaikkan mood atau apa ya, emosi kita itu keluar banyak. Jadi kita kalau lari itu bawaannya seneng. Otomatis kalau kita bawaannya seneng, kita less depression, artinya akan sangat kecil untuk terjadi depresi atau cemas. Itulah kenapa lari itu atau aktivitas olahraga itu baik untuk kesehatan mental. Sekarang kita ngomong ke cedera pada aktivitas lari itu, insidennya berapa sih? Rata-rata setahun cedera pada pelari atau aktivitas pelari itu berkisar antara 19,4% sampai 79,3%. Ya sekitar 15% sampai 20% sampai 80% bisa terjadi seperti itu. Angka yang cukup tinggi. Biasanya cedera itu lebih sering terjadi pada lari yang sifatnya maraton, yang jarak jauh. Pelari yang lebih berpengalaman biasanya lebih selamat atau gak rentan cedera dibandingkan yang pelari yang baru ikut lari maraton, biasanya lebih rentan cedera. Dan kebanyakan cedera itu terjadi karena overuse atau penggunaan berlebihan atau kecapean atau pemaksaan. Biasanya kalau yang muda-muda gitu ya, pertama kali lari ada yang nyalip, pokoknya nyalip balik. Padahal sebetulnya kayak begitu tuh kalau untuk dari sisi pencegahan cederanya nggak baik. Nanti kita lihat ada faktor yang di situ. Nah ini ada faktor risikonya. Ada dua. Pertama kita bagi antara faktor risiko dari dalam dan dari luar. Yang dari dalam dulu ini pertama flexibility yang kurang. Artinya badannya itu kurang fleksibel. Kan ada orang yang badannya fleksibel, lebih fleksibel dibanding badan orang lain. Terus malalignment, artinya sumbunya itu lututnya sama
lututnya, paha, lutut sama betis bagian bawah itu tidak terlalu sejajar. Artinya nanti bebannya jadi terbaginya nggak bagus. Terus ada juga muscle imbalance, artinya kekuatan otot di sebelah dalam dan sebelah luar kakinya juga tidak seimbang. Akibatnya nanti ketarik salah satunya atau kedorong salah satunya. Terus dari pengalaman lari, competitive nature tuh artinya tadi saya bilang kalau yang muda tuh biasanya tuh disalip mau mengalip balik. Nah itu tuh sifat kompetitif itu kadang-kadang baik, kadang-kadang juga kalau untuk aktivitas lari itu agak berbahaya ya. Sama dari umur dan gender. Perempuan itu 2 kali lebih rentan terjadi cedera saat berlari dibanding laki-laki. Itu dari faktor dalamnya. Faktor dari luarnya, yang pertama program latihannya seperti apa. Kadang-kadang ada yang program latihannya seminggu lari full, nggak ada istirahatnya, itu juga salah. Ada yang sifatnya larinya nyari speednya terus, itu juga salah. Karena emang harus ada programnya, ada trainernya. Terus penggunaan sepatunya juga, sepatunya itu harus sebaiknya diganti setelah lewat dari 300 sampai 500 mil. Harus diganti tuh sebaiknya sepatu tuh. Jadi jangan, ini sepatu kesayangan gue nih, oh jangan gitu. Kalau sepatu, sepatu udah aus ya diganti gitu. Terus permukaan tempat kita berlari itu juga sangat berpengaruh. Jadi makanya beban yang diterima oleh lutut kita dan paha kita juga akan berbeda. Kalau kita lari jalannya datar, otomatis bebannya ya stabil di situ, beban pada kita stabil. Tapi kalau kita lari jalannya permukaannya berbatu, otomatis pijakan kita kan nggak jejak gitu, nggak rata. Nah itu juga berpengaruh terhadap cedera yang nanti terjadi. Yang keempat, jumlah kilometer atau mil jarak yang kita tempuh ya, karena emang makin jauh jarak yang kita tempuh, resiko lari juga cedera juga makin tinggi. Yang ini nih yang tadi saya bilang 3 faktor risiko yang bersifatnya independen, artinya dia terlepas dari ada atau enggak faktor ekstrinsik dan dari dalam dan dari luar. Yang penting itu ya, yang paling berisiko misalkan dia pengennya cepat naikin jarak tempuhnya. Misalkan dia hari ini baru 2 kilo, besok gue 5 kilo, terus nggak nyampe 3 hari gue 10 kilo. Nah itu makin besar risiko cederanya. Yang kedua, adanya cedera yang pernah terjadi sebelumnya. Misalkan dulu cedera karena kecelakaan, lututnya kenapa, terus dia coba lari lagi, nah itu juga sangat berisiko terjadinya cedera saat berikutnya saat lari. Yang ketiga, tadi kompetitif motifnya tadi itu. Jadi saya bilang kalau misalkan dibalap orang, ya udah kita orang beda-beda ya. Di salib itu kan kekuatan kita beda-beda. Kalau emang kita mampunya pace-nya cuman 8 atau 7 ya sudah gitu. Yang lain kalau pace-nya 5 ya mangga gitu, lebih cepat, lebih kuat mereka gitu. Terus lokasi cederanya dari pelari itu 42% paling banyak pada lutut. Terus nomor 2 paling banyak di foot atau ankle. Yang ketiga paling banyak di kaki bagian bawah atau betis dan depannya, tulang kering ya. Yang keempat di panggul. Yang kelima di Achilles atau betis ya. Yang terakhir baru yang other. Terus di sini disebutkan juga yang paling sering terjadi itu nyerinya cederanya itu PFPS itu patellofemolar pain syndrome ya. Dia nyerinya biasanya di bagian depan. Yang kedua iliotibial pain, ini biasanya jadi dari samping nih, nyerinya di samping sebelah kanan, sebelah luar. Yang ketiga plantar fasciitis, ini biasanya di tumit, nyerinya biasanya kalau pagi hari bangun sakit tuh tumitnya tuh biasanya. Terus yang keempat medial tibial stress yang di tulang keringnya biasanya tempat pelekatan otot. Yang kelima meniskus lututnya. Jadi misalkan lutut itu ada bantalannya. Biasanya kalau emang dia muternya salah, pivot dan lain salah, biasanya juga bantalannya bisa robek.
Jadi tadi saya sebutkan banyakkan injury itu sifatnya karena pemakaian yang berlebihan atau overuse dibandingkan karena cedera, trauma atau apa. Jadi kebanyakan karena emang dipaksakan. Ini kita contoh kasus aja langsung ya. Pelari umur 25 tahun, nyerinya di bagian lutut bagian depan, sulit untuk ditunjuk. Artinya dia nggak bisa nunjuk di sini, tapi dia megangnya gini. Nah, megangnya begini, nyeri bagian depan. Biasanya timbul saat duduk yang lama. Dia masih bisa berlari, tapi lebih sakit saat nanjak. Kalau sakitnya begitu, kemungkinan nyerinya tadi PFPS, patellofemoral pain syndrome. Karena saat lari itu, saat kita lari, sendi patella, paha dan tempurung ini menahan beban 5-7 kali berat badan kita saat kita menekuk. Jadi saat lari, kalau misalkan nyerinya di situ ya nyeri mungkin di situ, di sendi itu. Terus bisa juga karena excessive key angle, yaitu sudut antara tulang panggul dengan tempurung ya. Kekurangan otot, kelemahan otot di bagian dalam, yang sedangkan yang bagian luarnya lebih kuat ototnya, jadi nggak baik juga. Dan ada perbedaan panjang dari lutut, dari kaki. Kadang-kadang emang ada orang yang sebetulnya panjang kaki kiri dan kaki kanannya nggak sama, tapi mungkin nggak kelihatan karena perbedaannya kecil. Tapi itu bisa jadi problem juga kalau misalkan cederanya nanti akan lebih sering pada kaki yang lebih berat penumpuannya. Pemeriksaannya biasanya ada nyeri saat kita dipegang di lutut bagian depan, itu bisa nyeri. Pemeriksaan lain bisa di foto ronsen ya. Yang penting pengobatannya yang pertama kali biasanya kita gunakan prinsipnya adalah RICE. R-nya itu dari rest, I-nya itu dari ice, C-nya itu dari compression, E-nya itu dari elevation. Artinya saat terjadi cedera karena apapun akut sifatnya harus diistirahatkan, terus dikasih es. Jadi cedera akut itu hitungannya sampai 2 minggu ya. Jadi kalau sampai 2 minggu itu pemberiannya masih dikasih es, jangan dikasih kompres hangat. Banyakan kita kalau habis cedera nih, pas nyampe rumah kasih kompresnya hangat, anduk hangat dan enggak. Kalau misalkan dia baru terjadi itu harusnya kompresnya es. Terus dikasih compression, artinya compression itu dibebat biar dia terfiksasi di situ. Yang terakhir elevation, artinya kakinya kalau bisa saat istirahat posisinya lebih tinggi dari badan kita, diangkat gitu. Kemudian obat-obatan yang bisa dibeli di warung kayak misalkan acetaminophen, paracetamol itu masih boleh digunakan. Nah nanti kalau nyerinya udah hilang, biasanya di terapi, kalau kita ke fisioterapi gitu, diberikan latihan untuk memperkuat otot-otot sekitarnya. Dulu saya berpikir kalau lari ya udah paha, lutut sama kaki aja yang harus dilatih. Ternyata panggul, otot pantat sama otot abdomen atau otot perut itu juga harus dilatih untuk menjaga keseimbangan dari sendi-sendinya itu tadi. Karena kalau salah satunya lemah, ototnya lemah dibandingkan yang lain, dia akan lebih rentan cedera gitu. Jadi memang harus latihannya tidak hanya lari, tapi harus ada latihan penguatan otot di tempat lain. Terus terapi berikutnya patella tapping, artinya pakai patelanya atau tempurungnya ini kayak di tapping, tahu kan tapping ya? Pakai deker gitu ya, gitu kayak gitu ya, tapping ya. Terus terapi tanpa operasi tetap jadi yang utama kalau sakitnya seperti ini. Tapi tidak ada satu protokol rehab medik atau fisioterapi yang satunya yang bagus untuk ini, nggak ada. Itu kombinasi dia, nggak bisa cuma satu doang, nggak bisa single.
Bisa juga ada namanya kalau nyeri bagian depan adanya patellar tendinopati. Jadi kalau kita biasanya bilangnya jumpers nih. Jadi emang nyerinya tuh di antara tempurung dan tulang kering di bawahnya. Itu ada kayak celah di situ. Nah, biasanya nyerinya di situ. Itu namanya patellar tendinopati. Pemeriksaannya sama, dia nyeri saat dipegang. Ya, tidak ada pemeriksaan ronsen yang bagus untuk itu. Terapinya sama ya. Pertama harus sabar ya. Karena biasanya dia untuk saat pertama kali dia butuh 3 sampai 6 bulan untuk pemulihan. Kalau sudah berulang kali dia bisa 6 sampai 12 bulan untuk pemulihan. Terus sama juga dia pakai penguatan otot-otot kayak panggul, otot perut, otot pantat itu perlu dikuatkan. Yang ketiga dia pakai copet strap. Jadi kayak pernah lihat siapa ya? Ginting main badminton yang di kakinya dikasih strap. Nah, pakai itu. Jadi dia untuk supaya menguatkan tendon di situnya pakai itu. Iya, yang kasus kedua contohnya ya 55 tahun tapi nyerinya di bagian luar, paha bagian luar. Terus dia setelah berlari dia agak bengkak. Terus apalagi kalau dia berlari jarak jauh seperti setengah maraton ya. Dia harus mengurangi aktivitas lari untuk mengurangi nyerinya. Ini bisa kalau ada biasanya di lututnya juga di sebelah luar itu kalau bunyi klik, biasanya kalau ada bunyi klik atau ngunci, nah itu juga bisa jadi petunjuk ke cederanya di mana. Ini saya bilang kalau robeknya dari bantalan lutut, dia biasanya robek kalau bantalan lutut robek, dia saat kita muter, kalau kita pivot kakinya, itu biasanya ada bunyi klik atau kayak ngunci. Nah jadi itu biasanya kalau gitu pembantalannya robek tir, bisa parsial, bisa total. Ya. Biasanya berhubungan dengan twisting mekanisme atau yang muter gitu. Biasanya nyerinya di bagian luar dari lutut, kalau ditekan sakit biasanya. Terus berkurangnya ruang gerak dari lutut ini. Dan nanti ada beberapa tes yang mesti dikerjakan. Yang paling gampang tesnya adalah kakinya satu kaki diangkat, kaki yang sakit ya, kaki yang sakit, yang sehat diangkat, yang sakit kakinya ditekuk 20 derajat, terus kita pegangan sama tembok atau apa, terus kakinya coba putar kiri ke kanan. Nanti kerasa kalau dia sakit atau klik, itu berarti benar kemungkinan robek dari bantalan sendinya. Gitu. Itu tes yang paling gampang untuk dikerjakan kalau kita sendiri di rumah. Dari kalau pemeriksaannya biasanya kita akan minta MRI untuk lebih kelihatan gambar robeknya ya. Terapinya sama kayak tadi, konservatif, kita kasih RICE tadi, rest, ice, compression, elevation ya. Fisioterapi. Memang kalau untuk mengurangi nyerinya secara instan bisa kita suntik pakai obat-obatan. Kalau memang robeknya itu besar, kemungkinan diperlukan untuk terlakukan operasi. Gitu. Tapi kalau robekannya kecil, yang non operasi lebih diutamakan pengobatannya. Yang kedua, nyeri yang bagian lateral atau bagian samping paha itu bisa juga ITB friction syndrome. Jadi dia emang ada otot yang dia panjangan dari panggul sampai ke lutut. Itu biasanya runner's pain. Biasanya gitu kita sebutnya runner's pain. Dia biasanya nyerinya di sebelah itu karena keseringan pakai aktivitas lari. Makanya pasien ini kan umurnya 50-an. Jadi emang sudah lari sudah lama. Jadi baru kerasa saat umur usia tua gitu. Terapinya tetap sama, kita RICE tadi, obat-obatan yang bisa dibeli di warung biasa ya atau apotek biasa. Terus menguatkan otot-otot paha, otot panggul dan otot
pantat, sama kalau memang nyeri banget nggak bisa ditahan bisa kita lakukan suntik juga. Ini kasus ketiga, 45 tahun wanita, sakit nyerinya pada tumit, paling nyeri atau memberat saat pagi hari baru bangun tidur. Itu biasanya kita kalau dipencet itu sakit banget tuh deket tumitnya tuh. Ada gambarnya kelihatan nggak ya? Jadi kalau pagi hari baru bangun, coba pencet di belakang tumitnya kalau emang sakit ya, itu sakit banget. Dia biasanya berhubungan dengan sol sepatu yang keras atau saat kita berlari atau mungkin udah habis, udah aus tadi, udah aus solnya, jadi emang efeknya ke sana. Bisa juga di sana terjadi karena ada timbulnya penumbuhan tulang yang baru. Karena emang faktor usia lama-lama ada penumbuhan tulang baru, sama seperti orang sendi lutut, gak begitu juga bisa. Terapinya tetap sama ya, kita bilang rest, ice gitu ya, stretching, penguatan otot-otot tadi saya bilang. Kalau memang masih nyerinya masih bandel, bisa disuntik juga di situ. Sama kalau memang masih nyeri juga, bisa di rumah tuh pakai ada kaos kaki khusus untuk yang plantar fasciitis. Kaos kakinya jadi dipakai saat tidur malam. Jadi nanti ujung kakinya itu ditarik sama kaos kakinya ke pangkal kaos kakinya. Jadi pas tidur kakinya gini nih. Tujuannya untuk meregangkan fasianya atau plantar fasciitis tadi. Jadi lebih terbiasa untuk regang dia. Atau bisa juga nyerinya karena tendon Achillesnya emang bermasalah ya. Gitu. Tendon Achilles itu saya juga pernah punya pasien ini tendon Achillesnya putus karena sering sakit terus disuntiknya sama steroid. Jadi steroid itu kalau untuk kayak dexamethasone, methylprednisolone itu kalau disuntik sekali itu bagus, biasanya nyerinya berkurang. Tapi kalau itu berulang kali, lama-lama tendonnya makin tipis. Saat dipakai untuk aktivitas yang butuh kekuatan tendon tersebut biasanya putus. Pasien ini kebetulan dia main bulu tangkis. Saat dia loncat, sakitan, putus tendonnya, akhirnya operasi. Jadi emang kalau misalkan nyeri mau suntik boleh, tapi sebaiknya atau mau minum obat-obatan boleh, tapi sebaiknya dikonsultasikan dulu, jadi biar kita tahu efek samping dari obat itu apa. Kesimpulannya running itu lari olahraga yang populer dan ekonomis ya. Faktor pencegah nyerinya bisa multifaktorial. Riwayat dari berlarinya sangat penting untuk kita cari diagnosisnya. Kadang-kadang pelari itu sulit untuk disuruh berhenti lari. Dia saat lari cedera nih, istirahat dulu ya gitu. Kadang-kadang sulit. Jadi biasanya kalau memang seperti itu, olahraganya dialihkan ke bentuk yang lain. Misalnya kalau darinya lari ya berenang dulu deh olahraganya gitu, jangan lari gitu ya. Jadi emang kalau untuk stop, benar-benar stop kayaknya agak sulit, jadi bisa dialihkan ke bentuk yang lain. Ya paling itu kalau dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Dokter Puja, terima kasih untuk sharingnya hari ini. Jadi tadi sudah kita dengarkan sama-sama ya teman-teman bahwa banyak sekali faktor-faktor yang membuat cedera. Sudah sedikit dikasih informasi dari Dokter Puja bagaimana apa saja dan bagaimana juga cara mensikapinya tadi. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan ya. Mungkin dari teman-teman sini ada yang mau bertanya? Oke. Laku nih. Banyak yang mau tanya. Banyak. Iya. Banyak yang berkasus. Buat teman Tevina dulu deh. Ya, nanti habis itu ke Mas ini, terus ke Mas Niko. Ya. Makasih buat kesempatannya Teh Happy. Selamat siang Dok. Senang sekali nih, saya kebetulan pengen banget bertanya. Saya ini anak kereta Dok. Kerja saya di Jakarta, pulang pergi saya menggunakan KRL dan perjalanannya itu memakan waktu 1 jam lebih.
ke stasiun Tebet. Dan itu saya seringnya berdiri dok. Dari Bogor ke Jakarta seringnya berdiri, pulang pergi dan itu dilakukan Senin sampai Jumat. Nah kalau misalnya kita terlalu sering berdiri seperti itu, apakah dapat meningkatkan resiko cedera pada saat kita berlari atau tidak? Kemudian treatment apa atau pola makan seperti apa dok supaya kondisi kaki kita, kami yang kerja jauh ini bisa tetap kuat, sehat dan tidak menimbulkan cedera. Makasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini working mom yang PP Jakarta Bogor pakai KRL dok. Angker. Terima kasih pertanyaannya ya. Saya dulu juga anak KRL dulu. Ya, dari dulu kerja sempat dokter umum kerja dari Bogor PP Jakarta gitu. Memang kalau misalkan kalau pagi itu penuh banget kereta kayaknya ya. Ya memang permasalahannya kalau berdiri lama itu sebetulnya tergantung dari tingkat kekuatan otot kita sama sepatu apa yang kita pakai. Kalau pakainya high heels jelas pasti itu meningkatkan risiko cedera saat nanti lari, karena saat high heels itu otot kita udah dipaksa kerja keras. Biasanya pasien-pasien yang tadi saya bilang nyeri tumit saat pagi hari atau plantar fasciitis, salah satunya adalah pakai high heels. Kalau pakai high heels dia biasanya gampang tuh resiko sakit itu. Tapi kalau sepatunya cats gitu ya, nyaman, empuk, ya itu tadi tergantung kekuatan otot kita aja. Makanya tadi di setiap penyakit yang tadi disebutkan itu terapinya selalu ada penguatan otot. Nah itu yang harus dilakukan supaya tetap ototnya itu nanti saat dipakai lari aman, nyaman gitu. Kalau dari masalah makanan, saya nggak menemukan sesuatu yang bermakna ya. Boleh apa aja sih, yang pasti mungkin yang paling penting adalah keseimbangan kalorinya. Jangan sampai nanti kita makan kalorinya banyak, terus dikeluarinnya sedikit atau larinya sedikit, karena nanti beban kalori itu akan jadi beban tubuh kita, berat badan kita akan naik tuh, karena kalori naik tuh. Berat badannya naik, otomatis itu akan memperberat kerja dari sendi-sendi kita, apalagi lari, karena lari itu termasuk olahraga yang weight bearing, artinya yang menahan beban. Jadi lutut, kan tadi saya sebutkan lutut itu menahan beban 5-7 kali berat badan kita saat menekuk. Jadi kalau berat badannya let's say 50 aja, kalau itu kali 7 390 kilo berat lutut kita nahan bebannya gitu. Jadi memang kalau kuncinya olahraga lari atau olahraga yang weight bearing, loncat dan lain-lain, itu berat badannya jangan terlalu berat untuk mengurangi risiko cedera. Paling gitu sih kalau dari saya tambahan jawabannya. Baik dok, terima kasih. Gimana Tante Vina? Mungkin bisa diterapkan lah ya. Mungkin jalan berangkat pakai yang empuk-empuk aja, jangan pakai high heels. Oke, terima kasih pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua Mas baju orange, siapa namanya? Mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nama saya Abi. Mungkin ini dok yang mau saya tanyakan. Saya sering nih 2 bulan terakhir sampai saat ini selalu ngerasain nyeri lutut bagian kiri. Tapi dirasakan itu setelah lari. Tapi kalau misalkan melakukan olahraga lain seperti sepak bola, futsal kayak gitu, itu tidak pernah ngerasain nyeri. Nah itu kenapa ya dok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kami persilakan dokter. Sebaiknya kan itu sih diperiksa dulu ya. Jadi misalnya kalau larinya di jalan raya. Kalau di sebelah luar atau bagian dalam? Bagian luar. Maka tadi disebutkan ya kalau misalkan saat akhir lari baru berasain. Ya. Tadi sebut contoh kasusnya yang saat akhir berlari itu saat kemungkinan nyerinya bisa karena cedera bantalannya robek atau iliotibial band tadi yang saya bilang, nyerinya dari sini sampai dari panggul sampai ke sampai ke lutut itu ada serat otot yang menebal. Kalau dia makin lama makin tebal biasanya nyeri di situ. Dan biasanya memang dirasakannya saat akhir aktivitas lari gitu. Kalau berhubungan dengan olahraga futsal dan kenapa kok gak sakit, terus kok lari sakit? Pertanyaannya lari berapa kilo ya? 15 kiloan. Sakit tuh. Tapi kalau futsal kan gak nyampe 15 kilo tuh.
Semua juga sama. Nah itu kalau mungkin ini nanti kalau futsal tuh dia sifatnya olahraganya eksplosif. Artinya beda sama lari. Kalau lari kan continue. Bebannya makin lama tambah gitu. Kalau futsal tuh saat udah istirahat, saat udah berhenti lari udah baik lagi. Terus, nah mungkin itu sifat olahraganya yang beda. Jadi mungkin berdasarkan. Tapi nanti bisa nanti diperiksa dulu siapa tahu mungkin ada cedera dari bantalan sendinya atau apa nanti kita lihat. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dapat sedikit pencerahan. Satu lagi nih. Oke, masih boleh, masih ada. Mas Niko boleh. Abis ini ya, Mbak Sandra ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Dokter. Ya, perkenalkan saya Niko dari Bogor Runner. Saya ada kemarin ada member kita juga Bogor Runner. Dia itu lututnya itu ada katanya dalamnya itu ada cairan ya. Nah, cairan itu habis. Jadi dari dokter dia cerita ini sudah tidak boleh lari. Jadi hanya boleh jalan. Nah, itu kenapa bisa begitu ya? Padahal ya postur tubuh tuh ideal, kurus juga, kemudian sering lari gitu. Nah, tapi kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Apakah itu nanti bisa dialami oleh kita juga atau memang ada kondisi tertentu yang mengakibatkan kelenjar di lutut itu bisa habis gitu? Siap. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih Mas Tiko atas pertanyaannya. Terima kasih. Sepanjang pengalaman saya sampai sekarang pasien-pasien saya nyeri lutut, kayaknya nggak pernah habis cairannya ya, selalu ada ya. Cairannya itu jadi cairan namanya cairan sendi. Cairan sendi itu merupakan cairan yang selalu ada di setiap sendi. Kalau habis kayaknya nggak mungkin, tapi kalau berlebih bisa. Gitu. Kalau berlebih kita sebutnya efusi sendi. Jadi sendinya tuh banyak cairannya, bisa lebih dari 10 cc, akibatnya sendinya jadi kaku, sakit dan lain-lain. Itu yang sering terjadi pada orang tua yang sering radang sendi lutut. Itu biasanya kayak gitu tuh. Terus saya sering punya pasien yang cairannya banyak, saya ambil cairannya 10 cc lebih atau bahkan pernah dapat 20 cc gitu. Biasanya karena itu. Ya itu karena radang biasanya. Tapi kalau cairan sendi habis ya jujur saya baru dengar. Tapi kalau misalkan nyerinya karena umurnya berapa ya temennya atau cuma saya? 40 ya. Sekitar 45 aja. Mungkin nyerinya bukan karena itu, tapi bisa penyebab nyeri yang lain. Misalnya kayak tadi, pagi itu harus diperiksa. Misalkan bisa ada osteoartritis atau radang sendi lutut, itu bisa satu. Yang kedua bisa juga karena tadi yang patellofemoral pain syndrome macam-macam. Itu memang harus. Tapi kalau karena cairan sendi habis tuh kayaknya saya baru dengar sih kalau itu. Jadi nggak bakal habis. Jadi kayak nggak bakal habis kalau cairan sendi. Tetap. Kalau berlebih mungkin, tapi kalau habis enggak. Yang ada kalau dia bilang mungkin habis adalah celah sendinya menyempit. Celah sendinya menyempit karena pertumbuhan tulang tadi osteoartritis itu celah sendinya menyempit, efeknya tulangnya sama tulang akan beradu. Gitu. Jadi emang celah sendinya menyempit iya, tapi kalau caranya tetap ada. Hanya kalau celah sendi menyempit, tulang sama tulang beradu jadi tetap sakit. Kalau sampai bilang nggak bisa lari, mungkin celahnya udah sempit banget, gitu. Jadi memang kalau celah menyempit itu masuknya kayak osteoartritis ya, radang sendi lutut sebetulnya, gitu. Jadi kalau emang radang sendi lutut, emang itu salah satunya karena faktor usia, gitu. Emang nggak bisa dibohongin kalau gitu sih, gitu, ya. Ya, sedikit penjawab ya. Berarti emang kalau udah menyempit itu juga berbahaya sekali kalau misalnya dipaksa ya dok ya. Iya, karena kalau menyempit itu kan otomatis saat nanti nahan beban nggak bisa. Dan memang dia ada gradingnya, ada grade 1 sampai grade 4. Kalau grade 3, grade 4 terapinya harus operasi tuh, diganti lututnya. Tapi kalau grade 1, grade 2 itu masih bisa. Tapi memang harus dikurangi aktivitas yang weight bearing kayak lari, loncat. Nah, itu nggak boleh gitu. Iya, ntar diganti lutut sama Kipchoge, boleh nggak ya? Baik, kita ada pertanyaan lagi tadi Mbak Sandra, boleh? Sekarang terakhir ya nanti ya. Mbak Sandra boleh? Yang ingin saya tanyakan, tadi kan ketika saat kita cedera kita harus melakukan penguatan otot. Dan tadi dokter berbicara kurang lebih 6-12 bulan juga ya dok untuk idealnya.
kurang lebih untuk kita bisa kembali running. Banyak kasus para runners itu dok ngerasa kalau misalkan udah kuat nih ototnya sehingga kayak lari lagi tapi ternyata cedera lagi. Yang ingin saya tanyakan dampak terparah apa ya dok ya kalau misalkan kayak sebenarnya belum kuat tapi dihantem-hantem lari terus gitu dok. Terima kasih. Terima kasih. Tadi sebetulnya yang 6 sampai 12 bulan itu kasus tendon patelanya. Dia baru kalau pertama kali kejadian dia 3 sampai 6 bulan baru bisa aktif kembali. Kalau udah berulang kali dia bisa 6 sampai 12 bulan. Tapi kalau untuk proses penyembuhan cedera itu biasanya emang kita saat dia cedera itu kita evaluasi dulu dia cederanya kenapa nih. Karena kadang-kadang tadi dari segi anatomi bentuk tubuh pasiennya mungkin gak simetris atau kelemahan otot yang sebelah dalam dibanding lebih luar, yang dalam lebih kuat, yang luar lebih lemah, jadi kadang ketariknya. Itu memang harus dianalisis dulu kenapa dia cedera. Yang kedua kalau memang itu sudah bagus semua, biasanya penyembuhan itu kalau sudah tidak ada gejala, tidak ada keluhan saat melakukan aktivitas yang dia biasa kerjakan. Kalau nggak ada yang robek ya, kalau ini cuman misalkan kayak radang atau apa, ya udah bisa lagi main atau bisa lagi lari. Tapi maksudnya makanya tadi dianalisis dulu faktor penyebabnya apa. Jadi saat dia aktif lagi lari, dia nggak terjebak dalam cedera yang sama gitu. Gitu sih kalau misalnya ini. Yang penting sih emang pemanasan itu paling penting. Karena emang pemanasan itu prinsipnya dia menyiapkan tubuh kita untuk melakukan aktivitas yang lebih berat. Karena kalau tiba-tiba, saya sih kadang-kadang waktu saya masih aktif olahraga gitu, saya sih dulu jujur jarang pemanasan kan, saya pikir saya masih kuat dan lain-lain gitu. Tapi ternyata penting banget, dulu pernah juga cedera karena nggak pemanasan. Emang pemanasan sangat penting untuk menyiapkan tubuh kita supaya siap dulu untuk melakukan aktivitas lebih berat. Gitu. Kalau nggak pemanasan kaget ya, kaget, iya, benar, tiba-tiba kaget. langsung diforsir gitu kan. Betul. Terima kasih. Satu lagi pertanyaan. Ya Mas ini. Izin bertanya dok. Ini mungkin beberapa wakil dari teman-teman ya dok. Jadi untuk Bogor Runner ini kan selain lari juga ada kegiatan lain ya. Mungkin dari runner-runner lain juga ada yang lakukan ini yaitu mereka itu lari gunung ya. Jadi dia nanjak dan itu kegiatannya biasanya dari pagi pulang hari Pak, jadi pulangnya sore. Jadi nanjak turun lagi langsung gitu. Tektokan ya. Nah itu tektokan ya, namanya tektokan. Jadi saya selama ini takutnya salah dok ya. Jadi setelah hari itu tadi saya mendengar penjelasan dari dokter bahwa bisa pemulihan dari setelah kegiatan tersebut bisa dengan S ya tadi ya. Atau diangkat kakinya agak lebih tinggi dan lain sebagainya tadi dokter jelaskan. Nah selama ini saya takutnya salah, ada risiko jangka panjangnya. Saya lakukannya justru sebaliknya. Jadi saya rendam dengan air hangat di ember sambil duduk 10 menit, 15 menit gitu. Dan itu saya lakukan ketika lakukan kegiatan tersebut. Bukan lari ya, kalau misalkan udah nanjak pasti saya lakukan itu. Apakah itu ada risikonya? Apakah itu salah atau seperti apa dok? Terima kasih. Anak terima gunung kasih ya. pertanyaan. Anak gunung ya, sering ke gunung. Kelihatan sering naik gunung. Mungkin kalau kita sering lihat acara maraton itu di TV kan, yang dikasih air dingin ya, bukan air panas ya. Iya. Jadi memang kalau misalkan dilakukan sebaliknya, efeknya begini. Kalau misalkan saat kita berlari itu tubuh kita tuh lagi hot-hotnya gitu. Semuanya jadi melebar, pembuluh darah kita melebar, otot kita juga lagi fase aktif-aktifnya gitu. Kalau misalkan itu dikasih yang panas lagi, itu nggak akan cooling down, dia akan tetap segitu gitu. Tapi kalau misalnya kita kasih yang dingin, dia akan suhunya akan turun, pekerjanya beban metabolismenya akan turun gitu. Jadi emang tujuannya kita kalau pendinginan itu yang menurunkan suhu dan metabolisme dari otot itu. Tujuannya makanya diberikan yang dingin. Tapi kalau efek jangka panjangnya nggak ada. Efeknya cuma saat itu aja. Jangka panjangnya sih nggak ada. Nggak otot tiba-tiba jadi lemas atau putus, nggak, tenang aja. Nggak.
Jadi cuman kayak ya udah karena badan panas kasih aneh panas ya begitu aja Ya, gitu gitu, kan ya, ya. Jadi betul. nggak ada efek menenangkannya gitu. Nggak ada, ya. Oke, jadi besok diganti ya. Kalau habis lari long run, makanya kalau kita habis maraton tuh biasanya ada kolam isinya es. Itu untuk berendam ya biasanya habis maraton. benar-benar biar nggak mengurangi cedera lah, karena kadang-kadang ada yang kaget, ada yang karena jaraknya jauh. Jadi habis long run rendam aja kakinya di air es menurut dokter. Kurasa cukup ya, Om Randi ya. Ya teman-teman, terima kasih Dokter Puja atas sharingnya, waktunya hari ini. Terima kasih Mbak Anissa dari Bogor Runners juga.